Kalau Gus Coy bilang ini pertemuannya baik, bagus, tapi jangan sampai mengganggu rumah tangga, jangan mengganggu hubungan orang. Tapi kalau saya lihat, Bang Andre, dari pantun yang disampaikan oleh Sekjen Gerindra, itu pantunnya genit loh. Itu mau menggoda atau mau mengganggu rumah tangga orang lain, rumah tangga koalisi dari Koalisi Perubahan ini loh Bang Andre. Dijawab sekarang atau setelah iklan? Jawab sekarang. Anda tahu aja pancingannya. Nah, tapi benar loh, itu pantun genit Bang Andre. Jadi gini, yang disampaikan Gus Coy maupun Diska itu tepat bahwa ini tradisi yang baik, saling mengunjungi, saling silaturahim, ini baik bagi bangsa. Pak Prabowo itu punya hasil kajian bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi negara maju, syaratnya satu, elitnya harus solid. Elitnya harus bersatu. Jadi kita boleh beda pilihan partai, kita boleh beda pilihan koalisi, kita boleh beda pilihan presiden, tapi persatuan harus kita jaga. Jadi silaturahim kebangsaan harus kita jaga. Pak Prabowo sudah pernah berkunjung ke Pak SBY di Pacitan. Tahun lalu Mas Ketum AHY juga sudah pernah ke Kartanegara. Kemarin kami ke DPP Demokrat. Lalu tahun lalu juga Pak Prabowo pernah datang ke kantor Sekretariat Partai Nasdem, ketemu Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh juga sudah pernah berkunjung ke Hambalang. Ini kan tradisi bagus. Bahkan Pak Prabowo juga sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Bu Mega. Jadi ini tradisi bagus bagi si bangsa kita. Supaya apa? Supaya seperti disampaikan Diska, pemilu bisa kita laksanakan dengan riang dan gembira, tanpa ada polarisasi, sehingga rakyat itu benar-benar merasakan 14 Februari 2024 nanti adalah lebarannya pemilu, lebarannya demokrasi. Gitu loh. Sehingga memang orang datang ke TPS itu dengan riang dan gembira menyambut pemimpin baru yang namanya Prabowo Subianto insya Allah. Gitu. Nah, bicara soal pantun. Nah, kan tapi Putri, ini kita setelah pesan-pesan berikutnya. Pantun. Karena kalau bicara ini hanya sekedar silaturahmi, nggak akan ada pantun yang ngarep gitu. Termasuk juga nanti setelah jeda kita akan cari tahu. Kalau memang menurut Mbak Diska, yang namanya Demokrat bertemu dengan Gerindra bukan karena salah satu alternatif kalau Mas Ahaye ini tidak terpilih menjadi pendamping dari Pak Anies. Tapi jangan-jangan ini merupakan salah satu langkah dari Demokrat juga melihat realita yang ada dari hasil survei. Pak Anies sepertinya elektabilitasnya rendah, yang tinggi sekarang Pak Prabowo, makanya dideketin. Nah, kita akan bahas saat lagi. Kalau tadi sebelum jeda kita sudah dengarkan Gus Coy, pesannya adalah boleh dialog dan sebagainya. Tapi yang penting rumah tangga jangan sampai diganggu. Nah, kalau menurut saya juga mungkin bagaimana caranya mengganggu rumah tangga orang. Pihak ketiga ini kemudian melontarkan rayuan. Rayuannya kalau dari pertemuan kemarin saya sih mendefinisikannya dalam bentuk pantun. Iya kan Bang? Gitu kan Bang? Itu pantun penuh harapan loh. Jadi gini, pernyataan Pak Sekjen Gerindra dan juga Pak Sekjennya Demokrat itu jelas loh. Bahwa pertemuan ini saling menghormati rumah tangga masing-masing, koalisi masing-masing. Partai Gerindra sangat menghormati koalisi Demokrat, Nasdem dan PKS dalam koalisi perubahan. Dan kita menghormati hal itu dan tidak ada rencana menggoda. Partai Demokrat pun menghormati koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Gerindra dengan PKB. Itu tegas loh pernyataan dua sekjen itu. Tapi tentu dalam politik yang begitu dinamis ya, tentu kita harus membuka segala ruang komunikasi, termasuk dengan teman-teman Nasdem, dengan Gus Coy, kita komunikasi. Pak Prabowo dengan Pak Surya, kan Pak Prabowo dengan Pak Surya tuh kayak kakak dan adik. Pak Prabowo sangat menghormati Pak Surya, Pak Prabowo dengan Pak SBY juga sahabat dekat. Jadi ini komunikasi harus dilakukan. Pak Prabowo dengan Bu Mega pun harus dilakukan komunikasi, karena Pak Prabowo juga menghormati Bu Mega. Jadi sekali lagi kedatangan Partai Gerindra ke Demokrat dalam rangka silaturahim kebangsaan, ya tidak rencana mengganggu atau menggoda. Nah, dan kita harus akui Putri, seluruh dinamika kemungkinan tentu harus kita kita jaga. Ya. Karena kami juga di Koalisi Kebangkitan Indonesia kan ingin juga menang. Dan kita tahu ya kalau tiga pasang calon ya kan bisa 2 putaran. Kalaupun jadi maksudnya ini kemarin ngomong ini untuk putaran kedua, 2 putaran gitu maksudnya. Bukan. Kita kan harus realistis dan objektif serta rasional. Bahwa kalau 3 pasang kan kemungkinan 2 putaran itu ada. Kalau 2 putaran itu ada, tentu kita harapan kita kalau 2 putaran ada yang kalah siapa? Kalau ternyata 2 putaran itu ada, tentu pantun tadi berlaku. Beli alpukat pergi ke pasar beli alpukat, belinya di pasar terapung, Pak Prabowo akan semakin kuat.
kalau Demokrat bergabung. Tapi Dan tentu harapan kita Nasdem juga akan bergabung. Gitu. Ya Gus artinya Coy, kalau, insya Allah kalau dua gitu. putaran yang berarti yang tersisih kemarin di putaran pertama Pak Anies dong. Gus Coy mungkin bisa berikan Iya, pandangan iya. ini. Ya Gus Coy Ya, silakan. jadi itu pantun bisa sebaliknya. Kalau Gerindra bergabung dengan koalisi perubahan, ya makin kuat Mas Anies. Kan itu sama. Jadi ini Yang penting kita sering menghormati. Gitu. jadi enggak. Tapi Gus Coy ini Ya. kalau Bang Andri ngomongnya berarti iya kan yang lolos kira atau tersisih. Bang Andri betul, saya kira segala kemungkinan itu terjadi. Jadi karena ini kalau 3 putaran, 3 partai, 3 koalisi, untuk 1 kali putaran secara rasional kita, hitung-hitungan kita itu kayaknya nggak mungkin. Itu Oke. akan terjadi 2 putaran. Nah, segala sesuatu untuk memasuki 2 putaran itu harus dipersiapkan. Nah, ketika putaran pertama yang untuk masuk putaran kedua, Pak Prabowo misalnya dengan Mas Anies, gitu. Nah, itu seperti apa? Begitu juga ketika yang masuk putaran Pak Prabowo dengan Ganjar, kami di koalisi perubahan kemana? Nah, itu semua sejak dini kita harus bangun komunikasi itu. Nah, sehingga ketika kita tidak ujuk-ujuk, wah dukung koalisi ini, itu kan ini ada kurang sedep lah, ya. Jadi kalau sejak awal kita jalan, kita ajak komunikasi, saya kira itu nanti enak banget ketika masuk di mana. Mereka juga begitu. Ketika yang masuk itu Mas Anies, putaran kedua, Pak Prabowo tidak masuk, nah Mas Andre bisa gabung bersama kami. Dan itu enak karena sudah biasa berkomunikasi seperti ini. Jadi segala kemungkinan harus dibuka. Oke, jadi itu Mbak Rizka, ini sudah merupakan satu antisipasi menuju ke kalau terjadi 2 putaran, begitu? Betul, dinamikanya masih sangat cair lah dalam politik ini. Kita tahu mungkin sekarang sudah ada, setidaknya sudah ada 3 pasang yang kira-kira akan berlayar. Sehingga tentu kita juga, dinamikanya masih sangat cair, kita berharap pasti, tentu kalau 3 dengan kondisi saat ini kemungkinan menjadi 2 putaran. Dan juga saya setuju dengan Gus Coy tadi, jadi ini pantunnya bisa berbalik kalau nanti misalnya yang di putaran kedua ada Pak Anies kan, siapa tahu Gerindra bisa bergabung gitu. Sebetulnya itu adalah semuanya masih sangat cair, dinamikanya masih sangat Semuanya cair. masih sangat cair, semuanya masih sangat bisa terjadi. Betul. Termasuk juga bisa terjadi ternyata pasangannya dipilih oleh Pak Anies, bukannya Mas AHY. Kalau itu terjadi, apakah Demokrat masih ada di koalisi perubahan? Kalau ini hal yang lain, Mbak. Tentu saja kita selama ini selalu istiqomah berada dalam koalisi perubahan. Kebetulan juga koalisi perubahan ini kan diinisiasi pertama oleh Partai Demokrat dan PKS tentu saja. Karena sama-sama berada di luar pemerintahan, lalu kemudian ada Nasdem, kita semua visinya sama untuk mengusung Pak Anies menjadi calon presiden. Dan sejak awal kita sudah sudah melakukan statement termasuk dalam deklarasi yang dilakukan bahwa capres akan menentukan sendiri cawapresnya, karena kan tentu kita ingin kalau nanti Pak Anies berhasil menjadi presiden juga harus menjadi presiden yang berhasil, sehingga tentu harus ada semangat duit tunggal yang harusnya punya chemistry yang luar biasa dengan Pak Anies untuk membangun bangsa ke depan. Jadi tentu dari awal kita sudah istiqomah untuk menyerahkan sepenuhnya untuk cawapres ini adalah pada capres, termasuk juga itu ditandatangani oleh Ketua Umum kami Mas AHY.